Yang menarik di situ akademisi yang berasal dari sekolah tinggi teologi tersebut mengajukan 4 syarat untuk bisa menyatakan bahwa ada semacam asumsi seakan-akan saudara dari antara Bani Israel yang dimaksud itu mengacu pada Ismail. Nah, ada asumsi untuk membenarkan bahwa klaim teologis mengenai Nabi itu apakah tepat merujuk pada Nabi umat Islam ataukah tidak. Harus bisa dibuktikan melalui 4 hal ini. Sebagai asumsi yang tentu saja ini menjadi PR bagi umat Islam. Dalam konteks ini saya akan mencoba menjawabnya satu demi satu dari 4 hal ini. Kita mulai dari hal yang pertama yang menjadi keberatan bahwa Ulangan pasal 18 ayat 18 tidak cocok bila diterapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan alasan 4 ini, yakni buktikan bila Muhammad SAW itu keturunan Ismail berdasarkan Quran dan hadis. Bisa tidak? Kalau tidak bisa, maka gugur klaim teologis tersebut. Yang kedua, buktikan melalui sumber-sumber pra-Islam yang menyatakan bahwa Ismail pergi ke Mekah dan menikah dengan seorang perempuan hingga nasabnya itu bersambung kepada suku Quraisy dan menjadi leluhur Muhammad SAW. Kalau ini tidak terbukti, maka gugur asumsi klaim teologis bahwa Ulangan pasal 18 ayat 18 ditujukan kepada Muhammad Nabi umat Islam. Yang poin ketiga, apakah bisa dibuktikan adanya semacam genealogi atau daftar silsilah yang lengkap dari Ismail sampai Muhammad? Kalau tidak ada, maka klaim teologis itu gugur. Dan poin yang terakhir, buktikan berdasarkan Quran sendiri, kitab suci umat Islam, yakni surah yang ke-29 ayat yang ke-27, yang secara harfiah menyebutkan jalur kenabian itu dari jalur Ismail. Bila itu tidak bisa dibuktikan, maka klaim teologis bahwa Ulangan pasal 18 ayat 18 ditujukan kepada Nabi Muhammad itu berarti juga gugur. Itu asumsi yang ditawarkan oleh seorang akademisi, seorang rektor dari sekolah tinggi teologi tersebut. Nah, ini kita mulai dari yang paling sederhana ya. Apakah Nabi Muhammad SAW itu keturunan Ismail menurut Quran ataukah tidak? Jadi kalau di dalam Quran tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad SAW itu keturunan Ismail, maka tidak layak Ulangan pasal 18 ayat 18 dialamatkan kepada Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lihat. Di dalam Al-Quran, surah yang kedua, ayat 127 sampai 129. Ayat yang termaktub pada surah Al-Baqarah, ayat 127, secara tegas menyebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Tuhan, Al-Bait, bersama sang putra yang bernama Ismail. Kemudian keduanya berdoa, yakni Ibrahim dan Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang kami lakukan, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ayat 128 melanjutkan doa itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua sebagai muslim yang benar di hadapan-Mu, wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami. Jadi wa min dzurriyyatina menegaskan bahwa Ismail dan Ibrahim itu akan ada keturunan berikutnya. Menjadi ummah muslimatan lak, menjadi satu ummah yang This meeting bertaslim is being kepadamu. recorded.
yang bertaslim kepadamu, wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ringkasnya, ayat itu menegaskan bahwa di antara keturunan Ismail nanti akan muncul satu ummah. Siapa yang dimaksud itu? Dan pada ayat berikutnya dilanjutkan, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, bangkitkan dari antara mereka rasulan, seorang rasul. Tidak disebutkan rasul-rasul, tapi disebutkan rasulan, seorang rasul. Minhum, dari antara mereka. Yakni yang dimaksud dari antara keturunan Ismail. Dan ini menegaskan doa mereka berdua, Ibrahim dan Ismail. Minhum yatslu alaihim ayatika, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah dan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha aziz perkasa dan maha bijaksana. Ini menegaskan bahwa ini merujuk pada munculnya seorang rasul, dan dia adalah keturunan Ismail, dan itu otomatis nasabnya nyambung kepada Ibrahim. Siapakah rasul yang dimaksud di sini? Kalau kita baca semua tafsir, kita baca semua tafsir yang klasik maupun yang modern, tidak ada perselisihan. Ungkapan rasulan yang dimaksud seorang rasul itu mengacu pada Nabi Muhammad SAW. Jadi berdasar ayat ini menegaskan bahwa rasulan yang dimaksud itu nasabnya nyambung kepada Ismail, dan Ismail nasabnya nyambung kepada Ibrahim. Ini bukti Quran bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki hubungan nasab dengan Ismail atau keturunan Ismail. Lanjut pada ayat yang berikutnya, Pak Dondi. Dalam surah Al-Hajj ya. Dalam surah Al-Hajj, yakni surah yang ke-22. Pada ayat yang ke-78 itu ada potongan ayat yang bisa dipahami. Millata abikum Ibrahima huwa sammakumul muslimin. Kalau diterjemahkan secara harfiah, millata abikum, ajaran dari bapak kalian semua. Ini merupakan ayat yang dialamatkan kepada kaum Quraisy, bangsa Arab waktu itu, karena Nabi diutus di tengah-tengah mereka dan menyebut mereka dengan ungkapan millata abikum, ajaran bapak kalian semua, yakni Ibrahim, yang bernama Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah yang memberi nama bagi kalian muslim min qabl, sebelum kalian. Kalau Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada bangsa Arab, khususnya bangsa Quraisy, berarti abikum Ibrahim, Ibrahim itu adalah bapaknya mereka. Abi itu menunjukkan hubungan nasab secara biologis, bahwa bangsa Arab ini keturunan dari Ibrahim, dan berarti Nabi Muhammad juga bagian dari itu. Ini nas yang termaktub dalam Quran. Yang saya tunjuk hanya 2 contoh saja. Pada bukti yang kedua ini, apakah Nabi Muhammad SAW itu keturunan Ismail? Menurut kitab hadis, apakah bisa dibuktikan ataukah tidak? Nah, ini saya hadirkan satu contoh dalam kitab hadis Sahih Muslim. Dalam kitab hadis Sahih Muslim, saya kira semua Muslim pasti tahu, ini adalah kitab hadis yang sangat dikenal di antara Muslim manapun, apapun madhabnya. Disebutkan satu riwayat hadis, disebutkan begini, Innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Kalau diterjemahkan secara harfiah, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari antara keturunan Ismail, dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah, dan memilih dari antara orang-orang Quraisy, yakni Bani Hashim, dan memilih aku, kata Nabi,
Nabi yang berkata, "Wastafani min Bani Hashim." Tuhan telah memilih aku dari antara Bani Hashim. Berdasar pada riwayat hadis ini, Nabi nasabnya nyambung kepada Bani Hashim. Bani Hashim nasabnya nyambung kepada Quraisy. Quraisy nasabnya nyambung kepada Kinanah. Kinanah adalah keturunan dari Ismail. Jadi hadis ini menegaskan bahwa Muhammad SAW itu adalah keturunan dari Ismail. Berdasarkan hadis ini. Jadi secara tegas bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan Ismail menurut Quran dan hadis. Ini bukan hanya Quran, tapi hadis. Quran tadi sudah saya sebut, salah satunya adalah ayat yang berbunyi, Millata abikum Ibrahim, ajaran bapak kalian semua, yakni Ibrahim. Dalam bahasa Italia disebutkan ungkapan yang khas dengan kata-kata quella del vostro padre Abramo se fiha chiamati musalmani. Jadi millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Ini menegaskan bahwa Padre Abramo, bapak yang bernama Abraham, itu adalah nenek moyang dari bangsa Arab itu sendiri. Dalam teks ini menegaskan tersebut. Nah, ini yang tentu saja penting untuk membahas asumsi yang kedua. Apakah ada bukti sumber Yahudi era pra-Islam yang menegaskan bahwa Muhammad SAW itu keturunan Ismail? Suara saya? Nah, apakah Dr. Muhammad Ali menyentuh poin-poin itu? Ada satu poin yang kelihatannya dia sentuh. Tapi kalau saudara lihat referensinya di screen sekarang, dia merujuk kepada Quran surat 2 ayat 127 sampai dengan 129. Kemudian Quran surat 22 ayat 78. Nah, ingat tantangan pada poin pertama saya. Buktikan dari Quran yang mengatakan Ismail pergi ke Mekah, menikah dengan perempuan, kemudian menjadi leluhur dari sukunya Muhammad. Itu pembuktian. Jadi saya tidak suruh Anda buktikan bahwa Muhammad pergi ke Mekah. Ismail pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah juga itu belum merupakan pembuktian bahwa dia adalah leluhur dari Muhammad. Atau dia ada hubungan dengan orang Arab. Atau pernah pergi ke Saudi Arabia, ke daerah Arabia. Itu tidak membuktikan apa-apa. Karena pembuktian ini sangat spesifik. Sesuai dengan asumsi dangdut kamu, presupposisi kamu bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Jadi kalau kamu bilang bahwa Ismail pergi ke padang gurun Paran, yang kamu rujuk dari Genesis, Kejadian 21 ayat 21, dan disebutkan sangat banyak di dalam perjanjian lama yang kamu tafsirkan itu ada di Saudi Arabia, itu sesuatu yang dangdut secara geografi kitab suci, sangat dangdut. Padang gurun Paran atau Gunung Paran itu tidak ada di Saudi Arabia. Tidak ada. Geografi perjanjian lama secara masuk akal menempatkan lokasi dari padang gurun Paran, Gunung Paran itu ada di dekat Kanaan dan Mesir. Jadi kalau kamu mengatakan oh Ismail pernah pergi ke Paran dan karena itu tidak membuktikan apa-apa, itu irrelevan. Jadi Pak Muhammad Ali, Anda kan seorang dosen, seorang terpelajar. Saya asumsikan itu. Saya menggunakan asumsi murah hati sekarang. Anda seorang terpelajar, seorang dosen, seorang akademisi. Jadi Anda tahu tentang pembuktian yang relevan dan yang irrelevan. Anda ngoceh tentang padang gurun Paran itu tidak relevan dengan isu ini. Itu tidak membuktikan apa-apa. Karena bukan itu yang saya minta. Saya tidak bilang buktikan bahwa Ismail pergi ke Arabia. Saya tidak bilang begitu. Atau buktikan bahwa Ismail ada hubungan dengan orang-orang Arab. Saya tidak bilang begitu. Yang saya katakan adalah buktikan bahwa Ismail menikah dengan perempuan dari sukunya Muhammad dan karena itu dia menjadi leluhur dari Muhammad. Buktikan dari Quran. Dan in fact saudara bisa baca sendiri ayat-ayat Quran itu. Surat 2 ayat 127 sampai dengan 129, 22 ayat 78. Ada tidak dikatakan di situ sesuai dengan poin pembuktian yang saya minta dia buktikan? Tidak ada.
Tidak ada. Betul-betul tidak ada. Tidak ada. Jadi Quran sendiri tidak mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Itu kita establish point itu dengan mutlak. Mutlak. Dengan mutlak. Quran sendiri yang Anda terima sebagai dasar paling otoritatif tidak mengatakan bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Even nanti saya akan buktikan berdasarkan implikasi logisnya Allah Subhanahu wa taala menolak mengkaitkan Muhammad dengan Ismail. Saya akan buktikan sebentar lagi. Tapi mari kita pergi kepada Sahih Muslim 2276. Nah, di dalam Sahih Muslim 2276 yang dia rujuk, aku mendengar Rasul Allah mengatakan Allah memberikan keutamaan atau keistimewaan kepada Kinana dari antara keturunan Ismail dan memberikan keutamaan kepada Quraisy dari antara keturunan Kinana dan memberikan keutamaan kepada Banu Hasim dari antara keturunan Quraisy dan dia memberikan keutamaan kepada suku dari Bani Hasim. Nah, ini adalah hadis yang dikutip, hadis serupa ini ada di dalam Sahih Muslim. Makanya tadi saya bilang hanya ada satu teks yang relevan. Saya sudah tahu tentang hadis itu dan saya memang tidak sebutkan di dalam video pertama saya karena saya sudah tahu kamu akan pergi kepada hadis ini. Saya sudah tahu. Saya tidak akan kasih tantangan lalu saya tidak tahu apa-apa tentang sumber-sumber kamu. Itu kamu underestimate saya loh, Dr. Muhammad Ali. Karena semua koleksi hadis-hadismu itu ada sekarang available online, kita bisa baca siang dan malam, bangun tidur sambil pup pun kita bisa baca. Nah, kenapa hadis itu bermasalah? Bermasalahnya itu setidaknya ada dua hal. Pertama, kapan Sahih Muslim dikomposisi? Kapan? Karena ini bicara tentang sejarah loh, Dr. Muhammad Ali. Sejarah. Sejarah berarti penanggalan itu sesuatu yang sangat penting. Saya kan minta di dalam tantangan itu, tunjukkan bukti pra-Islamik. Kamu tidak tunjukkan bukti apa-apa pra-Islami. Kamu pergi kepada Targum Jonathan, pergi kepada beberapa literatur lain yang tidak mengatakan seperti yang saya minta. Sorry to say, itu irrelevan semua. Yang relevan hanya teks ini, hanya Sahih Muslim ini. Dan itu pun, apakah itu pra-Islamik? No. Sahih Muslim itu dikomposisi setidaknya lebih dari 200 tahun setelah Muhammad. Mendekati akhir abad ke-9. Muhammad hidup abad ke-berapa? Abad ke-7. Lebih dari 200 tahun baru ada Sahih Muslim. Dan itu pun Sahih Muslim katanya dia menyeleksi lebih dari 300.000 hadis. Lebih dari 300.000 hadis dan dia hanya sisakan sekitar 12.000 sekian hadis. Jadi bagaimana dia tahu bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail? Itu problem yang pertama. Jadi problem penanggalan itu sangat penting. Kalau you bicara sejarah, you tidak bisa melepaskan diri dari aspek ini. Kapan? Kapan? Dan di mana? Oleh siapa? Saya mendapati ini sesuatu yang sangat ironis karena begini. Untuk membuktikan Muhammad adalah keturunan Ismail, Dr. Muhammad Ali pergi kepada sebuah literatur yang baru dikomposisi after more than 200 years. Setelah lebih dari 200 tahun setelah nabinya meninggal. Dan dia tidak ada masalah dengan itu. Dia tidak ada masalah dengan time gap yang lebih dari 200 tahun itu. Tapi dia ada masalah besar kalau orang Kristen quote dari 4 Injil kanonik yang ditulis pada abad pertama. Abad yang sama dari masa dan kehidupan Yesus Kristus. Dan even ketika para eyewitness, para saksi mata itu masih hidup. Orang-orang yang kenal dengan Yesus, dengan keluarganya Yesus masih hidup. Nah, Sahih Muslim itu kenal dengan Muhammad enggak? Kenal langsung dengan Muhammad enggak? Enggak. Kakeknya Muhammad juga dia enggak kenal. Cucunya Muhammad juga dia enggak kenal. 200 tahun setelah Muhammad baru dia komposisi Sahih Muslim dan kamu pergi merujuk jari kepada Sahih Muslim sebagai bukti. Saya tidak minta kamu
quote bagi saya sebuah literatur yang ditulis lebih dari 200 tahun kemudian. Saya minta kamu quote dari bukti pra-Islamik dan kamu tidak punya bukti itu. Tidak punya. Kamu hanya bermain interpretation, false interpretation sebenarnya tentang paran itu kan. Yang tadi saya sudah katakan itu irrelevan dengan karena bukan itu yang saya minta. Bukan itu yang saya minta. Dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, bukan itu yang saya minta. Jadi ini satu-satunya yang relevan, tapi langsung harus didiskualifikasi dari arena pembuktian karena tidak masuk dalam kategori pembuktian historikal. Kalau you secara iman dan secara teologis percaya Sahih Muslim mengatakan kebenaran, oh saya tidak ada urusan dengan itu. Itu kan imanmu. Itu kan iman. Tapi berbicara secara historis, historically speaking, Sahih Muslims is not the proof. Bukan bukti. Alasannya sederhana, time gap-nya itu terlalu panjang. More than 200 years, lebih dari 200 tahun. Jadi Anda tahu bagaimana memastikan itu. Itu problem yang pertama. Problem yang kedua, even para ahli genealogi sekalian, para ahli silsilah mengenai Muhammad, salah satunya Ibn Katsir, yang saya sudah kutip tadi. Dia quote dari Ibn Abbas, dia quote dari Al-Tabari, dia quote dari Malik. Dia mengatakan, terus-menerus mengatakan bahwa kita tidak tahu tentang garis keturunan antara Adnan dengan Ismail. Dan dia mengatakan semua upaya itu hanya konjektur. Konjektur itu apa? Nerka-nerka, duga-duga. Dengan kata lain, merujuk kepada Sahih Muslim 2276 dan hadis serupa dengan itu di dalam Sahih Muslim. Itu bukan merupakan pembuktian karena sekarang kamu masih harus membuktikan hubungan antara Adnan dengan Ismail sekarang. Kamu masih harus membuktikan itu. Membuktikan itu sekarang. Karena hilang 25, hilang 30 nama. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 7, ada. Jadi even jumlahnya aja mereka tidak sepakat. Jadi bagaimana menghubungkan itu dengan Ismail? Bagaimana? Dan that's it, hanya itu. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Dr. Menahim Ali. Jadi tantangan saya yang pertama, buktikan dari Quran bahwa Ismail pergi ke Mekah, menikah dengan perempuan, kemudian menjadi leluhur dari Muhammad. Itu tidak ada di dalam Quran. Buktikan dari bukti-bukti pra-Quranik. Ismail pergi ke Mekah, menikah dengan perempuan, menjadi leluhur dari Muhammad. Tidak ada buktinya. Tidak usah mengoceh tentang sumber-sumber rabbinik itu. Mereka tidak menolong kamu. Mereka bahkan menganggap Muhammad itu nabi palsu. Tidak usah ngoceh tentang Targum Jonathan. Targum Jonathan tidak menolong kamu tentang Genesis Kejadian 21 ayat 21. Tidak menolong kamu. Karena itu bukan itu yang saya minta. Kemudian yang terakhir. Tentang Quran surat 29 ayat 27. Saudara ingat apa yang saya katakan di dalam video terdahulu? Yang saya katakan di dalam video terdahulu adalah menurut 29 ayat 27, seluruh garis kenabian itu berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itu jelas, bahkan Al-Jalalain bilang hal yang sama, tegaskan hal yang sama. Jadi saya tidak menciptakan tafsiran saya sendiri loh. Saya kutip dari salah satu penafsir terbaik kamu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Ali untuk membantah poin itu? Oh, dia membuktikan menurut Quran Ismail adalah nabi. Lalu dia kasih lihat ayat-ayat Quranik ini. Surat 2 ayat 136, surat 3 ayat 84, surat 4 ayat 163, 19 ayat 54 yang mengatakan menyejajarkan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub sebagai nabi. Nah, jadi coba saudara gunakan logik saudara sekarang. Kalau Muhammad Ali benar dalam daftar ayat-ayat itu, dan saya sudah cek ayat-ayat itu, yes, ada nama Ismail di situ, ada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub disejajarkan sebagai
orang-orang yang menerima pewahyuan dan didaftarkan pada kategori kenabian. Oke. Nah, kalau begitu apa implikasinya dalam kaitan dengan 29 ayat 27 yang mengatakan bahwa seluruh garis kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyebutkan Ismail di sana. Apa implikasinya? Implikasinya adalah Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ya, karena setelah di dalam 4 ayat itu menempatkan Ismail pada kategori nabi, mendadak di ayat 29-27 dia bilang nope, tidak ada. Seluruh garis kenabian dari Muhammad, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Jadi kamu tidak membuktikan apa-apa. Kamu berupaya membuktikan bahwa menurut 4 ayat Quranik itu Ismail adalah nabi. Saya tidak harus dispute itu. Yang saya ingin dispute sekarang adalah for the sake of argument, Ismail adalah nabi. Kalau begitu, sekarang kamu sedang menempatkan Allah Subhanahu wa taala di posisi yang berbahaya karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam 29-27 bahwa seluruh garis kenabian tidak singgah ke Ismail. Abraham, Ishak, Yakub. Ismail di mana Allah? Tidak ada. Jadi apa? Berkontradiksi. Itu implikasi yang pertama. Dan by the way, salah satu ketantangan dari Quran untuk membuktikan bahwa Quran adalah firman adalah kamu akan menemukan kontradiksi di dalamnya. Dan sekarang kita ketemu kontradiksi. Karena di satu pihak, kalau Dr. Menachem Ali benar, bahwa 4 ayat Quranik itu menempatkan Ismail sebagai nabi, dan di pihak lain, 29 ayat 27 mengatakan nope, seluruh garis kenabian dari Abraham, Ishak dan Yakub. Maka sekarang kita dapat kontradiksi di sini. Jadi kesimpulan, Dr. Muhammad Ali membuktikan Quran bukan firman Allah karena ada kontradiksi di dalamnya. Tapi juga bukan hanya itu. Bukan hanya berkontradiksi dengan Quran surat 29 ayat 27, tapi juga berkontradiksi dengan teks-teks Quranik yang lain. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Saudara tahu apa rasional yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Quran dan mengutus Muhammad sebagai nabi? Apa rasionalnya? Rasionalnya adalah pertama, orang-orang Arab belum pernah menerima kitab suci sebelumnya. Itu rasional yang pertama, dalam bahasa mereka. Jadi Quran diturunkan dalam bahasa Quraisy karena orang-orang itu belum pernah menerima kitab suci sebelumnya. Dengan kata lain, Quran itu tidak dimaksudkan untuk dibaca oleh semua orang. Itu dimaksudkan hanya untuk dibaca oleh orang-orang berbahasa Arab. Itu rasional yang pertama dari Allah. Nanti saya akan kasih lihat ayat-ayat Quran. Kedua, alasan yang kedua, dan ini adalah alasan yang mematikan. Alasan yang kedua adalah karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala belum pernah mengutus seorang nabi kepada mereka. What? In case kalau saudara tidak percaya, saya akan kasih tahu. Silakan catat referensinya. Karena saya tidak akan kasih lihat screen sekarang. Saya sedang berhadapan dengan seorang yang terpelajar, seorang akademisi, jadi dia tahu apa yang saya bicarakan sekarang. Quran surat 6, 155, 1 sampai dengan 157. Satu kali lagi. Quran surat 6, ayat 155 sampai dengan 157. Mengatakan, ayat itu terlalu panjang untuk dibaca, tapi mengatakan bahwa orang-orang Arab belum pernah menerima kitab suci sebelumnya. Jadi kalau nanti Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, nanti mereka bilang begini, kan kami belum pernah dapat pewahyuan, jadi kenapa hukum kami? Maka Quran diturunkan di dalam bahasa mereka supaya mereka tidak bisa ngeles. Jadi implikasinya adalah Quran itu dimaksudkan untuk dibaca oleh orang Arab. Tidak dimaksudkan untuk dibaca oleh orang Indonesia, orang Jawa, orang Batak, orang Sunda dan lain sebagainya. Tapi oleh orang Arab. Itu Quran surat 6 ayat 155 sampai dengan 157. Kemudian Quran surat 28 ayat 46. Agar kamu
memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapatkan pelajaran. Jadi menurut ayat Quran ini, sebelum Muhammad belum pernah ada warner, pemberi peringatan, belum pernah ada nabi sebelumnya yang diutus kepada suku ini. Kemudian Quran surat 36 ayat 3 sampai 6, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Kemudian dikatakan agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Dan poin yang sama diulangi lagi di dalam Quran surat 32 ayat 3, Quran surat 32 ayat 3, Quran surat 35 ayat 42. Nah, poinnya itu begini. Dengan upaya pembuktian bahwa Muhammad adalah keturunan Ismail. Menurut Quran, kenapa Quran diturunkan dan kenapa Muhammad diutus? Karena sebelumnya belum pernah ada kitab suci dalam bahasa Arabik. Dan sebelumnya belum pernah ada warner, belum pernah ada nabi yang diutus kepada nenek moyang mereka, termasuk juga dengan kaum yang hidup sejaman dengan Muhammad. Nah, kalau Dr. Muhammad Ali benar tadi dalam 4 ayat Quran tadi bahwa Ismail adalah nabi dan Muslim percaya Ismail, bahkan bukan hanya Muslim percaya tapi Quran sendiri mengatakan di dalam Quran bahwa surat 2 ayat 125 sampai dengan 129, surat sapi betina Al-Baqarah 125 sampai dengan 129 bahwa Abraham dan Ismail pergi ke Mekah dan membangun Ka'bah di sana. Nah, sekarang kita melihat kontradiksi demi kontradiksi. Karena begini, Quran sapi betina mengatakan bahwa Abraham dan Ismail pergi ke Mekah membangun Ka'bah di sana. Dengan kata lain, orang-orang Mekah, orang-orang Arab telah menerima pewahyuan sebelumnya, termasuk sudah pernah diutus Abraham dan Ismail ke sana membangun Ka'bah loh. Tapi berkali-kali Allah Subhanahu wa taala begini. Kamu tahu kenapa Quran diturunkan kepada kamu? Kenapa Muhammad diutus kepada kamu? Karena kamu belum pernah terima kitab suci dan belum pernah ada nabi sebelumnya. Jadi Abraham dan Ismail bukan nabi. Waktu mereka pergi ke Mekah itu ngapain? Jalan-jalan, cari istri. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Jadi kalau benar Ismail adalah nabi, maka sekarang kita ketemu kontradiksi karena Quran diturunkan, kata Allah Subhanahu belum pernah ada nabi, belum pernah ada warner yang diutus kepada suku ini, kepada bahasa ini, kaum ini yang berbahasa Arabik. Makanya Quran diturunkan dalam bahasa Arabik. Dan kenapa Muhammad diutus? Lalu Ismail dan Abraham ngapain ke sana? Kedua, kalau benar Ismail adalah nabi, maka Muhammad pasti bukan keturunan Ismail. Menurut ayat-ayat Quran itu. Kenapa pasti bukan? Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya orang-orang Arab itu, suku Quraisy itu belum pernah menerima pewahyuan dan belum pernah kepada mereka diutus seorang nabi. Jadi dan itu sebabnya Quran diturunkan dan itu sebabnya Muhammad diutus. Nah, kalau Quran diturunkan dan Muhammad diutus atas alasan itu, maka Muhammad pasti bukan keturunan Ismail karena Ismail adalah seorang nabi. Sedangkan alasan pengutusan Muhammad adalah karena belum pernah ada nabi yang diutus ke Arab sebelumnya. Jadi terima kasih Dr. Muhammad Ali dengan membuktikan bahwa Ismail adalah nabi. Anda sekali lagi baru saja mendiskualifikasi Muhammad sebagai keturunan Ismail karena menurut Allah Subhanahu wa taala Muhammad diutus karena belum pernah ada nabi yang diutus kepada kaum itu dan leluhurnya sebelumnya. Nah, kalau belum pernah ada nabi yang diutus ke leluhurnya sebelumnya maka Muhammad diutus dan Ismail adalah nabi, maka thank you, itu berarti Muhammad pasti bukan keturunan Ismail. Saudara nangkap logiknya enggak? Kalau anda nangkap logiknya, coba saudara putar lagi. Karena saya malas mau ngulang lagi. Malas putar lagi. Either way. Quran berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dan by implication,
Muhammad bukan keturunan Ismail. Selesai. Selesai. Game over. Game over.